Oke, baik, kita masuk ke tipe-tipe aliran ya. Aliran itu dibagi menjadi Newtonian dan non-Newtonian. Oke, Newtonian sudah kita bahas, maka yang akan kita bahas nanti adalah plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Oke, kita masuk ke yang pertama, Newtonian. Ini sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa perbandingan antara shearing stress dan rate of shear itu linear seperti kanan di dalam kotak di kanan ini ya. Tuh. Oke ya. Oh ya, lalu untuk Newtonian ini contoh cairan Newtonian adalah suatu pelarut. Ya, pelarut itu maksudnya bukan campuran kayak gitu ya, tetapi pelarut itu sendiri kayak misalkan air, lalu etanol, ya pelarut kayak benzen gitu dan lain-lain ya. Selanjutnya campuran pelarut ya, bukan merupakan campuran antara pelarut dan yang ada zat terlarutnya ya. Contohnya etanol 70% ya, di situ ada campuran antara etanol dan air ya. Jadi di situ selanjutnya adalah larutan sejati yang artinya misal H2O ya H2O liquid gitu ya. Oke. Tambahan juga kalau untuk tipe aliran Newtonian ini dia mengalir dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita lakukan suatu force lagi untuk agar cairan tersebut dapat mengalir gitu ya. Oke. Kalau kita tuang gitu ya. Selanjutnya non-Newtonian. Nah, artinya non-Newtonian berarti tidak mengikuti hukum tadi ya. Tidak linear perubahan antara shearing stress dan shearing rate tadi, atau kita kasih tekanan atau kita kasih apa namanya force, maka perubahan kecepatannya itu belum tentu ini apa namanya belum tentu sama ya. Nah, dalam bahasa lainnya ya, ketika kita kayak gini tadi kan perbandingan antara kedua ini kita sebut dengan viskositas. Nah, bahwa berarti kalau kita bahas mengenai non-Newtonian, artinya viskositasnya akan berubah-ubah gitu ya. Tergantung dari tekanan yang kita berikan ya. Karena Newtonian ini viskositasnya akan selalu sama, berarti kalau non-Newtonian viskositasnya juga berubah gitu kan. Oke. Ini contoh-contoh ya, nanti kita bahas di belakang ya. Nah, untuk yang non-Newtonian itu ada 3, plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu plastis. Ciri-cirinya ya, bahwa yang pertama, kurvanya itu non-linear, ya, akan tetapi akan linear pada titik tertentu, gitu ya. Nah, yang kedua adalah memiliki yield value. Yield value apa? Maaf. Yield value itu apa? Yield value itu adalah shearing stress yang kita perlukan ya, minimalnya ya, untuk menimbulkan atau menggerakkan dari rate of shear ini. Ya, jadi ada apa namanya ya? Sebentar. Shearing stress itu yang oke. Oke, ya. Jadi misalkan teman-teman melakukan memberikan suatu gaya kepada cairan tersebut ya. Nah, cairan tersebut itu nantinya akan ya memang timbul ini apa namanya rate of shear tadi ya. Akan tetapi timbulnya itu enggak konsisten dengan shearing stress yang diberikan ya. Di sini kita lihat bahwa ketika teman-teman memberikan gaya ya, misalkan ini ya di bawah itu ada pasta gigi kelihatan kayak gitu ya, atau suspensi dengan partikel-partikel terflokulasi ya. Ini bisa kita lihat juga. Nah, ketika kita berikan suatu gaya, maka kekentalannya itu bukan kekentalannya, apa rate of shear-nya itu pelan-pelan akan naik. Artinya kecepatannya itu
tidak akan sebanding lurus dengan shearing stress yang kita berikan. Sampai hingga pada titik tertentu kita memberikan ya. Contohnya teman-teman memberikan tekanan pada suatu cairan ini berupa 10 ya. Itu rate of share-nya naik masih pelan-pelan ya, 20 masih pelan sampai titik di mana 50 ya makin kenceng. Nah, pada titik tersebut maka kemudian rate of share ini nanti akan mengikuti linear tadi ya. Jadi apa namanya ya? Seperti Newtonian ya, akan tetapi pada sebelum yield value maka tipikal aliran plastis ini itu tidak akan linear hasilnya ya. Jadi tidak sebanding. Ketika kita naikkan 10 harusnya rate of share-nya 10 ya kalau Newtonian. Maka kalau kita berikan 10 shearing stress, rate of share-nya mungkin hanya 1 gitu ya atau 2 gitu ya. Artinya ya nggak kenceng-kenceng amat gitu kan. Ya. Selanjutnya yang kedua, oh ya, flokulasi ini nanti kita akan bahas di suspensi, sediaan suspensi ya. Nah, sediaan flokulasi kalau sedikit pengantar ya kalau teman-teman belum dapat, sediaan flokulasi itu bahwa suspensi atau kita dispersikan. Oh iya, teman-teman sudah dapat ini kan, dispersi molekuler, dispersi kasar, dan dispersi koloid yang kemarin kita bahas mengenai kelarutan ya, sedikit pengantar. Nah, ini masuknya ke dispersi kasar ya, karena kita bisa melihat partikel-partikelnya gitu ya. Dan dispersi kasar ini dia tidak larut, akan tetapi terdispersi di dalam pelarut ini. Tidak larut secara homogen gitu ya. Nah, antara flokulasi dan deflokulasi itu maksudnya adalah ketika flokulasi antara padatan, kita sebut aja biar enak padatan ya. Padatan satu itu bisa bergabung dengan padatan lainnya membentuk suatu kumpulan gitu ya. Bedanya contohnya ya, kalau yang kiri itu, ini kan saya ambil berdasarkan waktu ya, tapi kalau teman-teman beda, belum terflokulasi. Nah, flokulasi itu ibaratnya kelompok praktikum ya. Kalau yang ini mahasiswa, kalau ini sudah kelompok praktikum 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya terjadi agregasi dari senyawa yang ada dalam ini, yang terdispersi kasar tadi ya, yang satuan-satuan berkumpul gitu. Nah, hal inilah yang membedakan antara flokulasi dan deflokulasi. Yang kiri deflokulasi. Oke ya. Nah, ini kita bahas lebih lanjutnya nanti. Yang selanjutnya viskositas plastis. Mohon maaf, tipe aliran plastis. Maaf ya. Oke. Untuk tipe aliran yang plastis ini, ya tadi kan udah ada yield value ya, kita apa namanya sudah mengerti ada yield value pada tipe aliran ini. Maka selanjutnya untuk viskositas plastis ini itu cara menghitungnya adalah F dikurangi F kecil per G. F itu shearing stress ya. Nah, harusnya kan F per G aja. Tetapi kalau viskositas plastis ini F-nya tuh dikurangi yield value-nya. Ya. Jadi F shearing stress dikurangi yield value dibagi dengan rate of shear. Nah, itulah yang kita dapatkan dari viskositas suatu aliran plastis. Oke, selanjutnya, selain itu, kita memiliki tipe aliran berupa pseudoplastis. Ini yang kedua dari 3. Ya. Pseudoplastis ini bahwa ketika kita berikan shearing stress, ya kita berikan stres, maka viskositasnya malah justru makin turun, gitu ya. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu cairan yang konsistensinya seperti madu, bayangkanlah seperti madu ya, gitu. Tapi bukan madu. Nah, ketika teman-teman lakukan pengadukan secara kencang, semakin kencang, maka kok makin enak, makin gampang diaduk ya, makin encer. Nah, itulah yang kita sebut dengan pseudoplastis, gitu ya. Ada cairan yang sifatnya seperti itu. Nah, makanya pseudoplastis ini juga kita biasa sebut atau dikenal dengan shear thinning system, gitu ya. Tipe aliran ini kurva jelas non-linear. Lalu yang kedua, benar ya tadi shearing stress naik, maka viskositasnya malah turun gitu. Yang ketiga, tidak memiliki yield value seperti aliran plastis tadi ya. Jadi
Kalau yang plastis itu kayak gini, punya yield value ya perbedaannya. Dan pada titik melewati yield value, dia akan mengikuti hukum Newtonian. Sedangkan untuk yang pseudoplastis itu malah memang tidak ada yield value-nya gitu ya. Malah turun. Oke. Hal ini contohnya kita lihat di molekul dengan rantai panjang. Contohnya polimer, gom, metal selulosa, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, penjelasannya bahwa pada saat keadaan diam, maka cairan ini atau semi padat ini akan membentuk suatu konformasi tertentu ya dalam bentuk globuler yang dia akan kental gitu ya, bersifat kental, lebih kental. Akan tetapi ketika kita berikan suatu gaya, maka kita akan merusak konformasi yang sudah terjadi. Seperti tadi ya, sehingga yang tadinya bentuknya globuler menjadi uncoiled ya, kayak teman-teman inilah apa namanya, kumpul tali yang diikat-ikat kemudian talinya terlepas menjadi satu utas tali, itu kan menjadi lebih ini ya, nggak ribet, nggak berundet gitu. Nah, ini mirip seperti ini ya, jadi lebih encer dibandingkan dengan keadaan sebelum dia diberikan ini gaya atau shearing stress tadi ya. Contohnya itu ada di saus tomat dan tempur hidup ya. Jadi kalau teman-teman punya saus tomat dalam keadaan diam ya, nek pas lagi makan bakso, mie ayam, nanti coba diperhatikan ya. Kalau dalam keadaan diam, mereka tuh saus tomat tuh ini padat gitu ya. Kalau teman-teman pelan-pelan nuang, maka saus tomat itu nggak akan keluar dari botolnya ya. Apalagi yang sedang mie ayam yang botol besar tuh ya, yang sausnya besar botolannya tuh. Terus kita tuang, kita udah buka tutupnya kok nggak keluar-keluar, maka kita perlu gocok kan gitu. Nah, pada saat proses penggojokan itu, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau gojoknya kenceng ya, atau diaduk-aduk dengan kenceng, itu biasanya tomat itu akan semakin encer. Gitu. Atau ditekan kalau botol ya, kita berikan penekanan pada botol, maka dia akan makin encer, kemudian nanti akan diam, kemudian membeku lagi. Ya, gampangannya juga kalau misalkan teman-teman perhatikan kalau saus tomat itu jatuh di meja, maka lama-lama dia akan mengental dan juga mengering gitu ya. Selain mengering juga akan mengental lagi gitu. Nah, itu saus tomat. Kalau lumpur hidup semakin tinggi tekanan atau banyak pergerakannya, maka viskositas lumpur hidup itu akan semakin rendah ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat di pedoman keselamatan ketika terjatuh di lumpur hidup itu kita disarankan agar bergerak secara perlahan saja gitu ya. Jadi pelan-pelan ya. Itu malah nggak tenggelam. Tetapi kalau teman-teman ribut gerak ke sana sini gitu, itu malah lumpur itu akan semakin encer sehingga teman-teman malah bisa tenggelam gitu ya. Itu kalau lumpur hidup. Nah, ini sifatnya adalah pseudoplastis ya. Jadi semakin kita bergerak, semakin kita berikan gaya, malah semakin encer. Tuh. Nah, yang keempat, ketiga dari tiga ya, itu adalah dilatan. Nah, ini adalah kebalikan dari pseudoplastis tadi. Ya, sebetulnya nggak usah dijelasin kalau teman-teman dibilang ini kebalikan dari pseudoplastis ini, berarti udah ada bayangan ya, bahwa jelas kurvanya linear ya. Kalau yang tadi namanya shear thinning system, maka yang ini adalah shear thickening system. Artinya dia semakin mengental ya, yang tadi mengencer, yang sekarang thickening atau semakin kental. Bahwa ketika kita berikan gaya atau shearing stress tadi, maka ternyata ini akan semakin kental, viskositasnya akan semakin naik gitu ya. Jadi benar-benar nggak ngikuti dengan hukum Newton tadi kan. Kalau bayangan kita kan air ya udah segitu-gitu aja. Tetapi kalau non Newtonian ya memang ada sifat-sifat seperti ini gitu ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya bahwa bentar, di belakang ada nggak ya? Oh ya, penjelasannya di belakang aja ya. Contohnya ada di suspensi dengan konsentrasi tinggi, lebih dari 50% atau partikel yang terdeflokulasi. Gitu.
Nah, penjelasannya ya seperti ini. Contoh lainnya adalah campuran air dan pati jagung. Ya, pati itu. Kemudian juga ada pasir pantai yang kanan bawah ya, yang kanan atas itu pati jagung tadi. Nah, pada keadaan diam sebetulnya kalau kita tekan secara perlahan, maka pati ini sifatnya akan encer ya. Termasuk juga ketika teman-teman berada di pasir, kalau jalannya pelan-pelan itu akan lebih mudah tenggelam atau blesek gitu ya kakinya. Nah, ketika kita berikan gaya yang tiba-tiba secara tinggi atau secara besar ya, maka teman-teman akan temui bahwa air pati jagung ini tadi yang sudah jadi adonan lah ya, itu akan keras, kerasannya keras. Kalau kita lari di atas pasir juga, rasanya lebih keras dibandingkan dengan jalan di atas pasir gitu. Nah inilah yang kita sebut dengan dilatan ya, bahwa semakin tinggi shearing stress yang kita berikan, ternyata kita merasakan atau hasilnya bahwa viskositasnya malah akan semakin tinggi gitu kan. Nah penjelasannya adalah bahwa ketika dalam keadaan diam ya partikel-partikel dari dilatan ini, cairan dilatan ini akan berada di keadaan minimal ya, jadi saling berkumpul satu sama lain gitu. Dan ketika kita berikan rate of shear yang tinggi ya, maka dari keseluruhan partikel yang tadinya dalam keadaan diam kemudian mengembang ya, dan pengembangan itulah yang menyebabkan konsistensinya akan semakin tinggi gitu ya, biasanya kita dapatkan di sini ya. Oh ini penjelasannya di kanan ya, saya tadi nggak lihat malah. Oke. Oke, jadi ketika ya penjelasan yang ini ya, yang bawah ini, ketika partikel tersebut mengembang ya, dilate, makanya disebut dengan dilatan ya, karena dilate terjadi dilatasi atau dilate, kita sebut dengan dilatan, maka ruang antara partikel tersebut juga akan membesar dan hambatannya pun meningkat karena viskositasnya, sehingga viskositasnya kita sebut meningkat gitu. Oke ya, jadi ada 3 macam tipe aliran non-Newtonian utama. Yang pertama plastis, yang kedua pseudoplastis, yang ketiga dilatan. Nah, dari grafik ini teman-teman pahami. Yang pertama slide ini dipahami, lalu slide ini dipahami, dan yang slide ini juga dipahami. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai fenomena teksotropik dan anti-teksotropik.